pagi amazing people. Kembali lagi di Amazing Podcast bareng sama gue Fanny di segmen Amazing Journey. Nah, sesuai dengan nama segmennya, hari ini tentunya kita akan juga belajar dari seorang leader yang sangat menginspirasi. Kita mau tahu nih gimana sih cerita tentang perjuangannya dia dalam bisnis ini gitu ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama di sini udah ada bareng sama gue narasumber yang luar biasa, Ko Melki. Halo Ko. Halo. Welcome ya di Amazing Podcast. Ya. Hari ini kita santai aja. Santai aja, Pan. Udah makan siang kok? Udah dong. Udah ya. Udah Fanny udah belum? Udah juga. Tadi kayak agak hujan ya kok ya OTW kesini. Aman tapi? Aman Ya. aman. Oke. Nah, thank you sebelumnya kok udah bisa join bareng-bareng sama kita di sini dan mau ceritain tentang journey lu ya kok ya. Ya. Iya. Oke, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, bolehlah kita kenalan dulu kali ya kok ya. Boleh. Ceritain dong kok nih background seorang Ko Melki tuh siapa? Mungkin dari dulu masa kecil, background keluarga koko gitu, boleh kok diceritain dong kok. Kalau gue lahir di Tangerang ya. Jadi orang Tangerang nih. Tangerang. Tinggal di mana kok? Nah kebetulan gue tinggalnya di Dadap. Oke. Nah kalau Fanny tahu Dadap Tahu. tahu. Oh tahu, jarang loh yang tahu. Paling deket ke luar negeri kan? Nah betul. Gue lebih dekat ke luar negeri. Iya. Soalnya sebelah bandara. Nah itu dia. Jadi tinggal terbang ya kok. Tinggal terbang. Gitu. Iya. Nah, tinggal dari lahir di situ, sampai sekarang masih di situ, gitu. Nah, kalau keluarga, background kebetulan mama ibu rumah tangga, kalau papa karyawan, Oke. tapi udah pensiun semua, Oh gitu. gitu. Nah, cuma pas gua zaman TK itu nyokap mulai bisnis, gitu. Oke. Dan puji Tuhan lumayan berhasil. Tapi ya ada momennya jatuhnya juga, Van. Gitu. Oke, bisnis apa kok waktu itu kok? Waktu itu nyokap kayak semacam koperasi simpan pinjam lah. Oh. Gitu. Tapi dia ke UMKM gitu loh. Jadi kayak UMKM yang butuh modal ya disupport kayak gitu. Oke. Terus akhirnya tadi Koko bilang sempat bangkrut gitu, itu Ya. karena apa ya gitu? Jadi bisnis kan lumayan jalan ya waktu itu ya, bisa menghidupi kita lah sekeluarga. Sebenarnya udah enak ya gitu ya? Ya puji Tuhan udah enak. Cuma ya di tahun 2006 ya itu harus bangkrut, Pan. Karena ya banyak hal ya, ada yang ketipu, ada yang ya duitnya dibawa kabur lah, macam segala Pinjam macam. terus nggak balikin Bener. gitu. Nah ya itu resiko lah. Cuma ya tapi ya dari situ banyak perubahan hidup juga sih, Pan. Dari yang enak langsung jadi ya tiba-tiba jadi gak enak gitu. Gitu. Nah itu kalau dari keluarga. Iya, Ko Melki tuh anak ke berapa nih, dari berapa bersaudara? Gue anak kedua dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Iya. Jadi di atas Cici atau Koko? Atas Cici sama adik cowok. Oh gitu. Iya. Anak tengah nih biasanya gak enak nih. Anak tengah. Harus ngalah gitu. Ih, Bener gak sih kok? Ya bener banget lah. Ngalah gitu ya. Atau apa jadinya gimana tuh kok? Biasanya kalau pengalaman masa kecil kok. Kalau anak tengah tuh gini, Van. Anak pertama biasa kan disayang banget. Karena kan wah pertama kali baru punya anak nih. Iya, Sorry ya anak pertama. Saya Nah terus anak kedua udah pernah ngerasain nih anak pertama. Jadi anak kedua udah lo udah tahu. Oke. Jadi kayak ya udah gitu. Ya udah. Nah terus kebetulan kalau anak terakhir bedanya juga lumayan jauh, Van. Oh, gitu. Gue ke Ade ini 6 tahun lah, lumayan. Jadi ya udah pasti disayang banget lah Ade. Iya. Nah jadi anak tengah tuh rasanya kayak ya udah Lewat aja gitu ya. lewat aja gitu loh. Iya. Oke. Terus dari tadi Koko bilang kan kehidupan udah sempat lumayan oke, terus tiba-tiba bisnis agak bangkrut. Nah itu gimana tuh kok? Perubahan apa yang terjadi? Oh ya banyak ya. Jadi kebetulan gua kan di sekolah itu satu sekolah lah dulu. Jadi kita sama Cici gue tuh bareng gitu kan. Kita sama sekolahnya semua sama. Yeah. Nah si Cici tuh lumayan berprestasi lah dia. Nah sampai akhirnya dia lulus SMA, dia dikuliahin kedokteran. Oh. Gitu. Nah tapi ya puji Tuhannya juga gue lumayan lah ya. Tapi semua udah disiapin nih. Gue lulus SMA pun harusnya kuliah di tempat yang lumayan oke lah gitu kan. Cuma ya ternyata Tuhan berkata lain, Di 2006 which is gue
kelas 2 SMA ya jadi ketahuan dong umurnya. Masih muda kok. Masih muda, Nggak yang penting kan apa-apa. jiwa muda ya. Bener. Kelas 2 SMA ternyata bangkrut. Jadi yang kayak sekolah itu kayak udah tahu lah nanti pasti tinggal kayak gini-gini, tiba-tiba harus berubah. Wah, gua nggak tahu nih mesti ngapain gitu kan. Jadi berubah plan ya kok. Berubah plan ya, dari yang hidupnya enak mau jajan apa, mau beli apa tinggal beli, sampai di momen ya nggak dikasih duit jajan. I see. Gitu loh. Jadi kayak benar-benar berubah lah. Apalagi zaman SMA tuh ya zaman kalau Fani tahu juga ya namanya tuh jiwa mudanya lagi bergejolak banget. Mulai pacar-pacaran gitu makanya. kan. Bawa cewek gimana nih kasih makan Nah apa makanya gitu ya. bener itu dia Fan. Jadi kayak benar-benar perubahannya tuh drastis dan tiba-tiba I see. lah. Oke. Terus akhirnya Koko masuk ke kuliah. Nah ya pas lulus SMA ya itu masalah sebenarnya masih terjadi Van. Karena nyokap nih masalahnya nih lumayan panjang gitu loh. Jadi banyak problem lah sampai nyokap juga lumayan stres gitu kan. Nah ya saya juga sebagai anak nggak mau ngebebanin juga lah ya. Makanya memutuskan ya udah lulus SMA sama sekali udah nggak disupport. Gitu. Ya gue ya mulai berusaha ya kerja. Tapi ya tadinya sempet mikir pengusaha kuliah ya gitu kan. Cuma ya sempet juga mikir mau jadi atlet ya, atlet badminton. Wih, jago dong berarti. Ya pada main pas-pasan aja lah ya. Terus umur juga udah nggak muda. Cuma ya udah akhirnya ya udah memutuskan kerja. Tapi kita coba sambil kuliah. Nah kebetulan ketemu lo satu kampus yang lumayan oke tapi nggak mahal. Gitu. Apa tuh kok? Itu kampusnya namanya STEMIC Indonesia. STEMIC Indonesia. Iya, itu lokasinya di sebelah Setia Trisakti. Sebelah Trisakti. Nah, tapi sekarang kampusnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Pantesan gue tuh kayak lagi mikir sebelah Trisakti sebelah mananya nih gitu kan. Makanya udah nggak ada kok. Udah nggak ada. Oh gitu. Pas gue udah beres lulus, pas lewat kok kampusnya hilang. Jangan-jangan pindah kampusnya mah. Apa ke dalam Trisakti? Masuk ya, jadi nyatu gitu ya. Jangan bilang kok angkatan satu-satunya. Enggak dong. Enggak dong, banyak. Masih ada lah Masih ya. ada. Oke. Tapi gitu. akhirnya lulus itu ambil jurusan apa kok waktu itu? Sistem informasi. Sistem informasi. Iya. Oke. Lulus dari situ. Tunggu, sebelum lulusnya mungkin pas lagi zaman kuliah nih berarti kan lagi struggle-strugglenya kok harus biaya kuliah sendiri. Iya, benar. Jadi sambil kerja. Iya. Apa aja kok yang dilakuin waktu itu? Nah, banyak kan. Cuma dari awal gue ini pada dasarnya kan memang introvert ya. Percaya kan gue introvert. Aduh, gimana ya kok ya? Percaya. Gak, tapi bener, gue introvert banget Introvert ya kok ya. Apalagi zaman sekolah terus sampai ini. Nah makanya gue milih kerja pun ya sesuai dengan ya gue lah. Ya pasti back office. Cuma ya namanya anak lulus SMA ya pasti cari yang ini dulu lah, yang nggak perlu pengalaman tinggi gitu kan. Nah paling cepet ya bantuin saudara. Jadi sempat kerja sama saudara nih. Betul. Gitu. Nah kebetulan saudara nih ada yang jadi konsultan pajak gitu. Jadi dia ini om gua. Nah ya udah sambil belajar sambil kerja sama dia lah gitu kan. Di bagian pajak. Tapi kuliahnya komputer agak nggak nyambung sih. Agak nggak nyambung. Tapi semua dikerjain ya kok ya semua demi dikerjain. biaya kuliah ya. Bener. Nah terus kebetulan karena namanya judulnya bantuin saudara, ya pasti bayarannya nggak gede lah. Pasti jauh dong dari UMR. Yang penting bukan cuma nasi padang kan kok? Iya enggak juga sih. Enggak sesedih itu sih. Tapi enak loh nasi padang. Enak nasi padang. Saya tadi juga makan nasi padang. Makanya. Nah, cuma bayarannya ya pasti nggak gede. Dan buat bayar kuliah dan sehari-hari juga nggak cukup. Gitu. Oke. Ya makanya yang pasti gue cari tambahan lagi, Van. I see. Cobalah bisnis macem-macem lah. Gitu. Macam-macam ya. Bisnis apa aja tuh kok yang udah pernah cobain tuh? Nah, zaman kuliah. Zaman kuliah kan kita komputer kuliah tuh pasti berhubungan dengan komputer lah ya. Banyak perintilan lah kayak semacam flash disk lah apalah segala macem. Itu gue jual. Jual-jualin perangkat yang berhubungan dengan komputer nih berarti. Bener, iyalah. Yang ngumpulin recehan tapi ya udahlah. Lumayan loh gitu kan. Terus sampai satu momen gue lagi makan seafood gitu. Pas lagi makan ngambil tisunya
kayak gampang banget, enak banget nih tisu nggak bisa habis gitu kan. Terus lihat orang kayaknya ngambil tisu juga ambil aja ya. Ini bisa jadi peluang nih, gue mikir gitu kan. Oh, jadi apa? Bisnis tisu? Bisnis tisu. Tapi yang belum bikin juga lah ya, nggak bisa yang nggak ada modal. Nah makanya cuma gue coba tisu tuh pabriknya di mana sih? Nah kebetulan di Tangerang tuh banyak kan pabrik tisu. Gue cobalah cari link buat ke situ. Tanya ketemulah, boleh nggak jual sendiri gitu? Kita ambil barangnya, terus kita jualin. Nah ternyata boleh, Van. Dan gue juga baru tahu tisu itu dari pabrik dia nggak keluarin langsung mereknya. Oh gitu. Iya, jadi ya mungkin dari tisu-tisu brand gede pun ngambilnya di pabrik yang sama. Padahal sama aja itu ya, cuma beda merek aja gitu. Iya gitu. Nah dari situ gue bisa ambil tisu yang nggak ada merek. Yang pasti ya gue dapet bisa lebih murah jadinya. I see. Nah gue cobalah tawarkan kayak ke tempat seafood, tempat pecel lele dan lain sebagainya lah ya. Malahan di Tanjung Duren tuh ada satu tempat kulineran tuh lumayan banyak yang ngambil sama gue, Van. Oh gitu. Jadi ini buat anak kuliahan cukup berhasil sebenarnya bisnisnya nih. Iya berhasil tapi tetap ya recehan juga. Okay. Tapi sekali bawa tisu kan harus ngambilnya per dus, Van. Nah itu gue naik motor ikut dusnya diikat di belakang motor tuh kan gede-gede ya. Wah gila. Tapi ya udahlah yang daripada nggak punya duit, Van. Lebih sedih nggak punya duit daripada bawa tisu. Ya. Oke. Wah gitu. Luar biasa kok. Apa sih kok yang ada maksudnya di pikiran lo atau mindset apa sih yang lo pegang sampai ini mungkin kan zaman dari SMA ke kuliah itu sebenarnya mungkin seumuran itu tuh masih kayak pengen main, pengen pacaran, mungkin teman-teman lu kok ada yang clubbing atau apa, tapi lu udah mulai kayak berpikir untuk gua harus ngapain ya, harus kerjain apa, gua harus biayain kuliah. Mindset apa yang lu pegang sampai lu akhirnya mau sampai begitunya gitu, sebegitunya gitu lu berjuangnya gitu. Yang pasti sih pertama ya puji Tuhan udah pernah ngerasain hidup yang lumayan enak ya. Sampai di momen ya benar-benar ngerasain gak enaknya. Gak enaknya sampai ya benar-benar di rekening gak ada duitnya, kan. Dan itu, gak bisa minta orang tua juga ya. Bener. Dan itu juga gak enak banget kan. Iya. Makanya ya dari situ ya mau nggak mau dong. Kalau kita kan nggak bisa minta terus. Ya udah, cobalah semua apa yang kita bisa jadiin duit, jalanin. Oke, gitu. Jadi teman-teman Koko main, Koko jualan tisu. Iya. Gak apa-apa gitu ya, Koko. Gak apa-apa lah. Mau nggak mau. Justru kalau gue main nggak ada duitnya kan percuma. Iya. Gitu. Oke, kita fast forward nih kok. Setelah lu lulus kuliah, akhirnya gimana? Kan udah ada pengalaman nih. Betul. Udah dapat inilah ya, ada bekal nih buat kerja. Akhirnya lu kerja atau gimana berkarirnya? Oke, nah sempet dari konsultan pajak sambil sembari bisnis ya gue coba kerjaan lainnya. Sempet dapet juga di pernah di Hayamuruk gitu. Hayamuruk. Ya, tapi itu nggak lama. Terus pas lulus juga gue sempet mau coba ya bidang sesuai dengan bidang kerjaan. Sistem informasi. Gitu. Cuma dapet tawaran juga di perusahaan properti nih, Van. Kalau gue sebut merek pasti Fanny tahu nih. Apa kok? Agung Podomoro lah ya. Wah itu mah gede dong berarti kan. Iya. Gede jadi lah. di Agung Podomoro dapat penawaran. Iya, jadi gue coba juga di situ dan dapat offering juga. Dan kalau gue tanya-tanya juga sama ada kenalan yang kerja di situ, bayarannya lumayan gede. Gitu. Nah, gue mikir mau kerja sesuai dengan background atau mau kerja ya udah nggak sesuai tapi duitnya lebih gede. Ya karena butuh duit ya udah pilih duit lah. Iya benar, itu make sense-nya ya kayaknya. Nah itu karena kan kerja juga nyariin duit. Walaupun sebenarnya nggak ngerti nih soal urusan properti. Nggak ngerti sama ya, sekali nggak ya. ngerti. Gitu. Ya udah gue tetap coba lah. Akhirnya gue masuk lah Podomoro di 2012. I see. Gitu. Itu sebagai apa kok di Agung Podomoronya? Nah di 2012 tuh gue masih tetap introvert. Dan masuk situ pun tetap di bagian sales administration. Jadi back office tetap. Tetap di back office-nya. Benar.
Lebih seru ngobrol sama monitor dari sama orang kan. Ngerjainnya apa aja tuh kok kalau yang itu? Di situ gue kerjanya, jadi kalau sales ada penjualan, gue bagian input gitu kan. Terus kalau sales ada mau bagi komisi, gue yang hitung gitu loh. Oh gitu. Nah itulah awal mulanya gue jadi mikir nih enak banget sales komisi gede-gede. Salah satunya komisi leader gue sekarang. Oh gitu. Jadi leader Koko sekarang itu ada dulu sebenarnya kerja bareng di properti. Dulu di Podomoro juga gue ketemu. Oh gitu. I see. Terus kok gimana? Nah, dia tiap kali komisi cair, nih enak banget bisa ratusan juta atau gitu. Nah, gue ngitungin doang, dapetnya gaji bonus doang paling berapa gitu ya. Iya. Terus gue jadi mikir apa gue coba aja ya gitu. Jadi sales. Oh ya? Seorang introvert kok Melki nih. Makanya kan. Berpikir mau jadi sales. Gimana tuh kok? Nah, itu juga sempet jadi dilema ya. Di satu sisi mau dapat duit lebih, tapi di satu sisi, waduh gue harus ngomong sama orang gimana nih yang gitu biasanya kan. ngomong sama monitor. Makanya kalau mau monitor kan ya udah gitu. Mau orang ntar dijawab gue bingung jawab apa lagi gitu. Nah ya udah akhirnya, tapi ya karena ya satu dan lain hal gue keputuskan coba lah jadi sales di 2015. Oke. Gitu. Gimana tuh kok shiftingnya mulai dari yang biasanya ngomong sama monitor, akhirnya sekarang harus jualan, ketemu sama manusia gitu. Pasti kan ada banyak ini ya, udah nggak ngerti properti lagi kan. Bener. Gitu, backgroundnya bukan properti, terus harus ngomongin tentang penjualan lagi, jualinnya. Itu kan pasti ada banyak gejolak ya kok ya, lu keluar dari comfort zone lu banget gitu. Bener. Apa yang lu lakuin gitu? Ya jadi pada saat itu gue saking parahnya ya, mau bagiin flyer aja tuh kayak gemeteran gitu. Keringet dingin. Iya makanya, padahal kan kalau ya kayak udah biasa mah bagiin flyer mah tinggal bagi aja gitu. Masih aja mau ambil ngambil ya udah gitu kan. Iya. Belum ngomong apa-apa loh Van, cuma bagiin flyer gitu. Iya. Cuma ya di situ gue jadi ya mikir lagi, maksudnya gue udah coba ya make sure cobanya bener lah gitu kan, dengan cara yang bener. Karena kan ya tetap ya balik lagi kan nyari duit kan. Ya udah mau nggak enak suka nggak suka ya udah jalanin aja. Oke. Sampai ya puji Tuhannya sampai sekarang, dan gua juga sempet buka di 2021 agensi properti sendiri Pan. Oh gitu. Iya. Jadi lu akhirnya bikin sendiri. Puji Tuhannya dikasih kesempatan buat buka agen properti gitu. Oke. Nah sebenarnya kan udah enak ya kok ya di agen properti sebenarnya. Mungkin kan kayak tadi lu mention, mungkin sekali komisi ratusan juta dan segala macam. Nah tapi kan sekarang lo lebih fokusnya masuk ke bisnis insurance nih, di asuransi benar. gitu. Awalnya gimana kok bisa akhirnya join di insurance, di Prudential, which is sebenarnya kan lo udah enak, akhirnya lo udah bisa lah jadi sales di properti, mungkin komisi udah gede, udah punya agensi sendiri. Terus akhirnya lo masih tertarik akhirnya mau join di Prudential, bahkan sekarang jadi leader hebat nih di Prudential. Boleh ceritain dong kok. Jadi gini Van, jadi waktu 2017 gue yang tadi gue bilang nih, gue kan di 2012 masuk Podomoro tuh ketemu dengan leader gue sekarang. Ya. Namanya Cimeri. Oke. Gitu. Kita dulu satu kantor di Podomoro. Nah di 2017 dia resign dan full time di Prudential gitu. Ya yang pasti karena kita juga temen lama, ya dia coba present ke gua lah gitu kan. Prospek ya gua ya udah belilah gitu kan. Terus dan gua direkrut juga gitu kan. Namanya jadi agent. Namanya temen ya udahlah coba aja deh gitu kan. Ya udah join gitu kan. Sempet coba, pernah datang juga dulu. Nah, terus ya coba prospek sekali dua kali tapi nggak ada yang closing Pak. Oke. Closing cuma diri sendiri sama mantan loh. Mantan. Oke. Terus ya terus habis itu karena nggak berhasil ya udah gue kayak berpikir kayaknya nggak cocok deh, dan kebetulan di properti juga lagi enak juga pada saat itu Van. Gitu. Nah akhirnya gue tetap fokus di properti nih. Fokus terus sampai gue juga sempet pindah ke Trans Property, sempet juga pindah ke Lafon, dan itu lumayan upgrade gitu sampai akhirnya yang tadi gue bilang
buka agensi properti di 2021. Nah, ternyata di 2022 gue berkesempatan ketemu lagi sama Cimeri. Oh, jadi sebenarnya pas dari tahun berapa tadi kok yang itu udah 2017. nggak kontak nih sama Cimeri nih Iya, sampai 2022. Bener. Oke. Sempet nggak kontak ya, kita cuma follow-followan IG kayak biasa lah ya gitu kan. Nah, tapi di 2022 gue ketemu dengan ada temen gue juga dulu di Podomoro dan dia lagi jalanin. Dia di timnya Asuransi. Cimeri. Oke. Temu gue coba prospek dong. Coba prospek, gue malah sebenarnya tertarik mau beli produknya, Van. Karena dulu nggak ada. Oh, produk baru nih ceritanya Produk di share baru, ke lu ya. Oke. bener. Nah itu poin juga tuh teman-teman. Jadi kalau yang dulu pernah coba, jangan lupa coba aja tawarin lagi. Iya, karena mungkin dia nggak update ya dengan yang sekarang gitu kan. Siapa tahu Siapa gitu tahu. ya. Nah akhirnya dia coba tawarin gue malah tertarik, Van. Oh kayaknya bagus ya gitu. Dulu kok nggak ada gitu. Terus temen gue ngomong kayak gini, lu coba aja jalanin lagi gitu kan, ntar beli di sendiri aja. Nah karena jiwa salesnya udah mendarah daging, iyalah mendingan buat gue di sendiri dapat komisinya buat gue gitu. Iya benar. Ya udah deh gak apa-apa. Akhirnya gue coba, ya udah deh coba deh. Tapi gue mau ngobrol lagi dong sama si Ko Edwin Cimeri, kan dulu sempet ngobrol yang gak enak lah, tiba-tiba join lagi kok sama orang gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya kita ketemu lah. Pas ketemu disuruh main ke rumahnya. Gue pikir kan dulu rumahnya di Palmerah ya. Ternyata udah pindah, Van. Oke. Pindah rumah ke Tangerang. Dan rumahnya di Zora pula lagi. BSD ya. BSD. Gede-gede tuh Tiba-tiba kayaknya rumahnya tuh. Dan gue kan juga lumayan tahu ya, karena kan pasaran properti. Zora ini lumayan gede loh perumahannya. Iya. Wah, gue jadi mikir di situ. Dia fokus di insurance, dari startnya ya sama lah kurang lebih ya. Tapi hasilnya udah lumayan banyak. Gue juga kerjanya kayaknya lumayan rajin, lumayan keras ya. Tapi kok jauh banget ya hasilnya sama dia. Nah yaudah akhirnya gue coba ngobrol lagi. Mulai lagi biasa lah di NBO ulang. Oke, dijelasin lagi gimana. Peluang bisnisnya gimana. Sampai akhirnya gue memutuskan ya udah coba lagi deh gitu kan. Mungkin karena gue liatnya udah beda ya. Lihat hasilnya juga udah lebih kelihatan. Dan gue juga membandingkan season hidup gue di sini, tapi ternyata si Ko Edwin Cimeri udah jauh banget sama gue gitu. Nah disitulah gue mencoba buka hati, ya udah coba deh jalanin deh. Dan mungkin startnya juga jadi beda ya. Gitu loh. Jadi gue mau coba dengan cara yang benar. I see. Berarti yang sebelumnya lo join mungkin caranya belum benar atau gimana? Ya, kalau udah benar harusnya udah berhasil loh. Iya. Oke. Makanya ya gue memutuskan coba lagi gitu. I see. Nah kok sebenarnya kan kalau dibilang-bilang juga di properti kan udah nyaman juga gitu kan sebetulnya. Lu tinggal ngembangin sebenarnya agensi yang udah ada. Tapi lu pengen coba di asuransi, lu bilang dengan cara yang benar. Emang apa yang lu lihat kok waktu itu? Peluang bisnis seperti apa? Kan mungkin kalau teman-teman di luar sana atau mungkin yang baru join nih teman-teman kita, mungkin kan join ke sini juga dengan beda-beda ya alasannya gitu loh. Nah dari Koko, seorang yang punya agensi properti yang pastinya udah kenal dengan komisi yang gede banget, mau coba jalanin asuransi, apa yang dilihat kok di sini? Jadi sebenarnya gini, Van, memang benar di properti itu kita income gede ya. Cuma nggak pernah ada jaminan stabil. Gitu. Tiap bulan bisa jadi bulan ini jualan banyak, bisa jadi bulan depan nggak jualan. Gitu. Memang sih mungkin masih ada komisi bulan lalu gitu kan. Tapi kan nggak tahu juga kapan lagi jualannya. Nah terus gue coba lihat di insurance nih ada caranya biar kita tiap bulan tuh stabil gitu loh. Nah kalau mungkin gue cuma menanggung diri gue sendiri mungkin nggak masalah, Van. Gue cuma ya udahlah kan buat diri sendiri. Tapi ya gue kan jadi
tulang punggung keluarga juga. Gue mencoba mengambil tanggung jawab lebih, bantu keluarga juga. I see. Karena kebetulan kan Cici udah dokter, tapi 2000 pas dia lulus nggak lama dia merit Pak. Oh gitu. Jadi ya udah punya keluarga sendiri ya, nggak bisa diharapin juga jadinya. Iya, ya jadi ya cuma namanya bantu, namanya nggak jadi penghasilan sendiri ya bantu ya udah kan tetap gitu. Ya mau nggak mau ya gue sebagai anak cowok, apalagi anak cowok pertama yang paling tua, ya udah gue coba mengambil tanggung jawab. Nah, ketika gue coba jalanin properti, dapet duit tuh lumayan lah, bisa berhasil. Waktu di properti juga gue sempet dapet platinum producer di Sinarmas Land gitu loh. Ya bisa berkesempatan jalan-jalan juga lah ke luar negeri kemana, dapet bonus dan lain sebagainya. Menurut gue lumayan ya. Cukup berprestasi juga ya kok ya. Ya Puji Tuhan ya. gitu kan. Tapi di satu sisi ketika lagi momennya lagi turun, gue tetap ada pengeluaran yang lumayan besar loh Pak. Nah itu tetap harus dicukupi tiap bulannya. Ada biaya hidup yang gak berubah ya. Bener. Income turun, biaya hidup gak turun. Bener, gitu ya. itu dia. Nah terus gue coba lihat lagi jangka panjangnya. Gue kan juga nanti mungkin mau berkeluarga gitu kan. Dan yang pasti ketika udah berkeluarga, biaya hidup bukannya makin turun, makin nambah. Makin nambah gitu loh. Nah ketika gue lihat di properti, gue mau tambah income-nya lagi lebih gede bisa. Tapi modalnya jauh lebih gede Van. Oh gitu ya. Iya. Apalagi kok buka agensi berarti ada karyawan yang harus digaji apa segala macam gitu-gitu ya. ya. Bener, ada fix cost-nya juga tiap bulan. Buat sewa tempat dan lain sebagainya lah, dan buat bayar iklan juga gitu kan. Yang pasti kalau mau tambah income-nya ya bisa dicoba dengan modalnya ditambah gitu kan. Tapi belum tentu juga hasilnya jadi nambah juga kan. I see. Gitu. Nah, makanya tiba-tiba ketemulah si Prudential nih gitu kan. Bisnis tanpa modal bisa dijalanin kapan aja, bisa dapat income unlimited. Ya kalau gua nggak coba lagi, ya yang salah gua gitu. Gitu. Makanya gua memutuskan gua nggak yang tiba-tiba meninggalkan bisnis gua yang lama, tapi gua mencoba menjalani Prudential dengan lebih serius gitu kan. End up-nya nanti kan kita bisa milih ya. Iya. Gitu. Kalau memang Prudential nih bener jawaban doanya Tuhan, pasti jalannya ada. Gitu. Makanya gue coba jalanin gitu. Dan ternyata ya lumayan berhasil lah kan. Biarpun belum sesukses yang lain ya. Tapi puji Tuhan. Sukses lah Koko. Dengar-dengar mobil aja. Baru nih. Aduh. Tapi itu nanti kita spill ya Kok ya. Berhubungan dengan yang tadi Koko bilang gitu. Mungkin teman-teman di sini juga biar ada gambaran gitu kok. Boleh dong kok kalau menurut Koko sendiri boleh di-share. Menurut Koko, apa sih persamaan dan perbedaannya nih antara bisnis di properti sama bisnis di asuransi gitu? Kalau dari Koko Melki sendiri gimana? Oke. Kalau persamaan udah pasti kan semua menjual ya Van. Kan di properti kan kita jualnya properti. Ya di insurance kan memang gak ada wujudnya, tapi kan kita juga jualan sebenarnya gitu kan. Nah tapi ada satu perbedaan yang menurut gue lumayan signifikan ya. Iya. Jadi kayak gue udah jalanin bisnisnya di properti, gue pasti kan mendevelop tim gue, orang-orang gue supaya bisa ya lebih hebat lagi jualannya ya kan, biar lebih matang lah intinya. Gue ajarin apa semua segala macem sampai dia bener-bener udah bisa banget gitu kan. Tapi bisa jadi nanti ke depannya ya dia malah buka agensi properti sendiri. Sama kayak yang lu lakukan. Bener. Ya. Bisa jadi, tapi ya udah gitu kan. Itu memang ya berarti hidup dia berubah dan dia ada kemajuan. It's okay, nggak apa-apa gitu kan. Gue nggak dirugikan, tapi ya juga nggak diuntungkan sebenarnya. Gitu kan. Tapi gue lihat di insurance nih, di Prudential nih sama kita sama-sama mendevelop orang, bantu orang yang benar-benar mau berubah hidupnya gitu loh, yang benar-benar nggak ngerti gitu kan. Kayak gue dulu juga nggak ngerti insurance apa sih gitu kan. Kita coba bantu arahkan, kita bimbing, benar-benar kita temenin gitu kan. Dari A sampai Z dia nggak ngerti, kita juga bantu belajar, bantu ajarin semua gitu kan. Sampai
dia bisa sendiri, sampai bisa prospek sendiri, bisa rekrut sendiri. Bahkan sampai kalau nanti makin gede, makin hebat kan bisa buka agensi insurance sendiri gitu kan. Tapi di si Prudential nih nggak melupakan jasa kita. Nah, kita tetap bakal dihargai gitu loh. Jadi, walaupun dia udah buka agensi sendiri ya. Betul. Nah, jadi kalaupun dia sukses dan hebat kayak gimana, kita nggak bakal dirugikan gitu kan. Kita malah lebih seneng. Ternyata orang yang dulu kita bantu hidupnya berubah. Gitu loh. Dan itu malah jadi poin plusnya di sini. Nah, itu yang nggak ada di tempat lain, Pak. Gitu. Makanya kenapa Koko akhirnya coba jalanin full time dengan serius di sini, gitu ya. Betul. Jadi kayak seru aja gitu, Pan. Bantu temen, apalagi yang kita suka ya, maksudnya kita yang mau nih, gitu bener, kita mau nih hidupnya berubah kan, ya buat keluarganya, buat dirinya, dan bener-bener sukses di sini gitu kan, kan seneng ya. Iya. I see. Itu sih. Nah, kalau misalnya kita tadi tarik mundur sedikit lagi gitu kan, Koko kan pasti di sini udah di journey yang ada di Prudential, di Amazing Team gitu, itu kan pasti udah banyak banget nih achievement ya kan, kok yang Koko dapet. Puji Tuhan. Gitu kan. Salah satunya tadi nambah aset lagi, ya kan. Puji gitu Tuhan. Kok. Boleh dong kok di-sharingin nih. Kalau dari Koko sendiri sebenarnya visi untuk 5 sampai 10 tahun ke depan itu Koko gimana? Apa yang Koko bakal kerjain sebenarnya? Apa yang Koko pengen achieve 5-10 tahun ke depan? Oke, ya. Yang pasti sih ya Van, ya gue sih maunya di sini sukses lah ya. Ada perubahan hidup. Ya dalam 5-10 tahun ke depan harapan sih maunya jadi EAB dong. Wih, amin ya kok. Amin, kita aminin dong. Gitu. Biar kayak leader-leader amazing nih, keren-keren gitu kan. Nah terus ya kalau memang Tuhan berkenan kasih gue kesempatan, mau juga nih Pan buka agensi juga nih. Wih, kok Richard? Bener. Biar kasih rumah yang nyaman juga nih kayak Amazing Team gitu kan. Amin gitu ya. Yang penting terus bertumbuh gitu ya kok ya. Bener. Karena ya kita kan hidup harus bertumbuh ya kalau menurut gue. Apalagi kalau Tuhan udah kasih kesempatan, kalau kita nggak pakai ya pasti ditarik balik. Iya, harus selalu kembangin ya kok ya. Betul. Apa yang ada di tangan kita. Iya, gitu loh. Makanya ya harapannya kayak gitu sih 10 tahun ke depan. Ya bukan buat keren-kerenan atau sombong-sombong atau gimana ya. Yang pasti kan kalau udah bisa kayak gitu, udah pasti kita udah bisa bantu banyak orang sih. Udah jadi berdampak. Bener, gitu ya kok ya. Udah berdampak, bisa bantu jadi saluran berkat juga gitu. Oke. Emang kalau dari Komelki sendiri sebenarnya kalau misalnya mau lebih dalam nih kok, Koko tuh pengen dikenang sebagai apa nih sama orang-orang yang tersayang Koko, yang paling deket sama Koko? Ya jadi sebenarnya gini Van, gue pernah ngerasain hidup susah, hidup enak juga pernah, biarpun nggak enak banget ya, bukannya kayak konglomerat enggak, tapi nyaman lah, dalam arti nyaman lah. Tapi banyak ya temen saudara nggak pernah berkesempatan dapat ngerasain itu gitu kan. Nah mungkin ya gue nggak tahu ya caranya Tuhan pakai gue kayak gimana gitu kan. Kalau memang berkenan ya gue mau juga dikenal orang ya, jadi orang yang punya dampak yang baik dong, yang pasti. Yang pertama di keluarga, gue juga mau merubah derajat hidup keluarga juga dong yang pasti kan. Karena memang pas keluarga jatuh itu ya pasti banyak ya gitu kan, struggle juga. Bener. Dan itu juga gak enak. Makanya ya gue mau coba jadi saluran berkat juga gitu loh, buat temen, buat keluarga, buat semua lah gitu kan. Yang pasti kan kalau kita hidupnya berdampak ya bagi banyak orang, ya yang pasti ya itu yang berkenan lah gitu kan. Nah ya kalau dikenangnya orang kayak gimana ya udah lah ya Pan, itu pasti serahin aja sama Tuhan. Yang pasti gue jalaninnya visi ke depannya maunya kayak gitu. Gitu. I see, oke. Kalau misalnya Koko ada kesempatan nih untuk ngomong sama anak-anak muda yang lagi bingung sebenarnya arah tujuan hidupnya mau kemana, gitu kan? Yang mungkin sekarang lagi galau-galau, gue harus ngapain ya gitu. Ada nggak kok pesan paling jujur banget yang pengen Koko sampaikan ke mereka? Aduh, pesan paling jujur ya.
sebenarnya sih gini, gue cuma mau bilang sih, ya yang bingung-bingung, gue juga dulu sama lo kayak lo gitu. Gue juga bingung banget, buset. Apalagi ya dari punya privilege jadi nggak ada gitu kan. Jadi kayak harus dipaksa dewasa sebelum waktunya gitu ya, kok ya istilahnya. Iya benar. Kayak kalau istilah zaman sekarang, dari pewaris jadi perintis. Iya. Gitu. Yang jadi pasti sandwich generation juga bener. ya. Yang pasti sih bingung banget ya. Yeah. Nih gue mau ngapain, mau apa gitu kan. Tapi ya udah, nggak usah pusing sampai ngejelimet gimana gitu kan. Karena gue juga dulu ngalamin gitu kan. Yang pasti pertama deket sama Tuhan. Amin. Karena gue juga dulu bukan orang yang kayak gitu banget ya. Maksudnya gue juga udah sampai kayak gini, udah ngalamin bener-bener up and downs-nya gitu kan. Yeah. Di properti pernah naik, pernah turun gitu kan. Sebelum properti pun pernah jadi apa segala macem gitu kan. Tapi ya ternyata berkat Tuhan gak pernah habis-habis gitu loh. Makanya yang pertama dekat sama Tuhan dulu. Ketika dekat sama Tuhan, nah kita nggak tahu pintu mana yang dia bukain, man. Bisa jadi peluangnya entah kode agent gitu. Iya, dari sesuatu yang mungkin kita nggak duga-duga ternyata peluangnya yang dibuka ya. Betul. Kayak leader kita nih, si Ko Richard selalu bilang, dia dapat berkat berupa kode agent. Berkat gitu. yang paling luar biasa. Bener ya. Gitu. Nah bisa jadi itu juga yang terjadi buat kita ya. Iya. Gitu. Nah makanya, tapi kalau kita berpikiran nggak mungkin kode agent gitu kan, nggak mau lah gitu kan, ya berkatnya juga nggak bakal masuk dong, nggak bakal dapet gitu. Nah itu dia sih. Karena gini Van, analoginya gini, kalau misalnya kita lagi lapar banget gitu kan, ya makanan apa juga yang ada, yaudahlah kita makan, nggak milih-milih dong. Iya, betul. Sama, kalau kita lapar nih mau sukses gitu kan, kita mau berhasil, mau bantu keluarga, mau merubah hidup, emang kita milih dulu kerjaannya mau yang apa? Yang penting ya adanya ini gitu. Ini kita dikasih Tuhannya ini, kode agent nih, ya udah kerjain lah gitu kan. Caranya gimana kan ya udah. Kan ada sistemnya, ada caranya. Malah enak loh. Jangan karena kita kemakan gengsi, masa jadi agent, gak mau gitu kan. Kita membuang kesempatan yang terbuka lebar buat kita gitu loh. Nah bisa jadi malah kita harusnya jadi saluran berkat buat keluarga, buat yang lain. Tapi karena egonya kita menutup berkatnya gitu lah. Nah itu sih penting. Itulah Van. Luar biasa. Jadi kita gak boleh mengecilkan ya. Bener. Jangan-jangan kode agent itu adalah jawaban doa dari Tuhan yang selama ini kita doain gitu. Betul, ya Ko ya. Betul luar biasa. Nah jadi buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi pada bingung nih, anak-anak muda gitu ya, yang sekarang kok gue mintanya doa apa dapetnya kode agent gitu kan. Teman-teman coba usahain dulu. Benar. Gitu kan. Coba buka hati, belajar, karena semua orang sukses mungkin yang di bisnis ini mulainya dari kode agent. Bisa gitu ya. jadi. Bener ya? Bener. Kita mungkin juga sebenarnya sih, kalau yang dari aku tangkap dari yang Koko bilang gitu kan, sebenarnya kita bisa sukses dengan cara apapun. Betul. Bisnis dimanapun bisa ternyata. Bisa. Properti pun Koko bisa sukses gitu kan. Iya. Tapi mungkin mana yang lebih cepat untuk sampai ke goal kita. Bener Van. Mana yang lebih cepat bisa achieve mimpi kita gitu ya Ko ya. Betul. Nah itu boleh juga jadi consideration buat teman-teman nih gitu. Kalau misalnya ternyata memang agak susah sih jalaninnya gitu kan. Tapi kalau dijalanin bisa achieve lebih cepat loh goalnya. Kayak Komelki gitu. Ya kan kok? Iya amin puji Tuhan lah. Dan semua leader-leader hebat yang di sini juga gitu ya gitu. Masih banyak belajar Van. Iya. Nah thank you banget kok, kita belajar banyak banget hari ini dari Koko. Dan teman-teman jangan lupa nanti kalau misalnya ada mungkin pertanyaan, boleh komen-komen di chat box di bawah gitu ya. Nanti Komelki juga bisa jawab-jawabin ya. Boleh. Yang pastinya thank you banget udah sharing your journey nih kok di Amazing, yang pastinya nanti bakal terus bertambah-tambah ya kok ya journey-nya. Kita doain kita makin sukses semuanya, dan teman-teman semua yang nonton juga tetap semangat, tetap berjuang gitu ya, dijalanin aja. Sama kayak Komelki bilang, kalau misalnya nggak dijalani kita nggak tahu ujungnya gimana. Bener. Gitu ya. Kita harus usahakan yang terbaik, apa yang udah Tuhan kasih di tangan kita. Mungkin awalnya dari kode agent, tapi kita nggak akan pernah tahu kalau itu bakal jadi
apa ke depannya bakal Iya. jadi dampak untuk orang yang lebih banyak lagi Benar. gitu. Thank you so much kok udah join di Amazing Thank Podcast you, hari ini, Ani. di Amazing Journey gitu ya. Teman-teman jangan lupa di like, comment, subscribe dan juga share ke semua platform media sosial kalian. Pastinya jangan lupa terus-terusan mampir di Amazing Team Production. See you.